Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Widianti Putri dan saya berasal dari Cikarang. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program studi S1 Farmasi di Universitas Bakti Kencana. Sebelumnya, saya telah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Karawang dengan jurusan IPA yang memicu minat saya dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan. Lalu motivasi saya masuk ke farmasi adalah karena kakak sepupu saya. Saya sangat bangga dan kagum sekali melihat kakak sepupu saya menjadi seorang apoteker dan beliau kebetulan merupakan lulusan dari Universitas Bakti Kencana. Selain itu, saya juga sangat menyukai dunia kesehatan. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu kesehatan khususnya di bidang obat-obatan. Maka dari itu saya memilih jurusan farmasi. Lalu untuk harapan kedepannya semoga saya bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang memuaskan, juga bisa langsung lanjutkan ke profesi apoteker. Dan insya Allah ketika saya berhasil menjadi seorang apoteker, saya harap ke depannya saya bisa menjadi seorang apoteker yang tidak hanya berkompeten dalam bidangnya, tetapi juga memiliki rasa empati terhadap pasien dan mampu memberikan edukasi yang tepat tentang penggunaan obat yang aman dan efektif. Lalu saya telah membuat mind mapping yang berisi tentang tantangan-tantangan yang saya hadapi di dalam dunia perkuliahan. Yang pertama ada memanage waktu. Tantangannya berupa menyeimbangkan antara kuliah dan kehidupan sosial dan kurangnya waktu istirahat. Dan solusi yang saya buat yang pertama, melakukan jadwal waktu khusus untuk kegiatan sosial atau relaksasi agar tidak hanya fokus pada akademik. Lalu yang kedua, menciptakan silent time, menentukan waktu tertentu setiap hari di mana saya tidak mengakses ponsel, email, atau media sosial untuk memberi kesempatan otak dan tubuh saya untuk beristirahat. Lalu tentang stres akademik, tantangannya berupa tugas yang padat juga terkadang sulit memahami materi. Dan solusi yang saya buat, yang pertama menggunakan sistem task batching. Mengelompokkan tugas serupa, misalnya semua tugas menulis atau praktikum, dan kerjakan sekaligus tanpa terpecah-pecah. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan teman, membentuk kelompok belajar kecil untuk membahas tugas dan memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil. Dan yang terakhir tentang kesulitan materi, tantangannya berupa terkadang kesulitan mengaplikasikan teori ke dalam praktek, lalu mempertahankan hasil belajar yang stabil, juga rasa kurang percaya diri saat menghadapi ujian atau praktikum. Dan solusi yang saya buat yang pertama, menggunakan skenario based learning, melatih diri saya untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teori dan praktik. Mencoba untuk membuat skenario kasus di mana saya harus memutuskan bagaimana menerapkan teori yang telah dipelajari dan dalam situasi praktikum atau dunia nyata. Yang kedua, mengatur rutinitas belajar. Membuat jadwal belajar yang konsisten namun fleksibel. Konsistensi membantu mempertahankan hasil belajar, tetapi fleksibilitas memberi ruang untuk adaptasi. Dan yang terakhir, menggunakan teknik visualisasi dan positive thinking. Sebelum ujian atau praktikum, lakukan visualisasi di mana saya berhasil menyelesaikan ujian atau praktikum dengan baik. Fokus pada proses dan bukan pada hasil. Sekian beberapa tantangan yang saya hadapi dan solusi yang saya miliki. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, dan saya sangat berharap bisa terus berkembang bersama teman-teman seangkatan serta berkontribusi dalam dunia farmasi di masa depan. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita dan tujuan yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.